Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita kembali melanjutkan ya, video ya, pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkadang membuat daftar isi ini juga membutuhkan waktu yang begitu lama ya, ketika kita membuatnya secara manual. Padahal, adik-adik sekalian, daftar isi ini ternyata bisa dibuat secara otomatis dengan menggunakan fasilitas yang ada di web. Sekarang coba perhatian kita pada bagian style, di bagian Word ini. Di bagian style, untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita bisa menggunakan fasilitas heading. Ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita. Berapa banyak sub-sub judul yang akan kita gunakan dalam membuat daftar isi. Baik dari sekalian, untuk mengefisienkan waktu, coba kita akan praktekkan. Ya. Yang pertama, ya, kita akan mencoba memajukan blog ya, dengan mengklik ya, atau mengklik halaman persetujuan ini, kemudian klik heading 1 ya. Ketika mengklik heading 1 ada sekalian, maka otomatis akan berubah jenis tulisannya. Maka dari itu harus kita edit sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jenis huruf apa yang digunakan tentu tergantung panduan di masing-masing perguruan tinggi yang ada. Kalau di jurusan kebidanan misalnya ya, ada panduan kita sesuaikan dengan itu. Jenis huruf apa yang digunakan. Ini sudah ada sekalian. Ya. Untuk memudahkan kita, ya, kita tidak perlu lagi melakukan heading 1 pada kondisi yang sama jika kita masih membutuhkan ya, heading dalam halaman-halaman selanjutnya. Kita tinggal melakukan mengklik format painter. Dan coba kita pindahkan pada lembar pensah. Ya, ini otomatis ya, heading 1. Kita format painter lagi. Coba kita pindahkan pada bagian biodata penulis. Ini tidak sudah kita. Kita pilih format printer lagi ya. Dan kita klik pada kata pengantar. Ini juga sudah hidden 1. Kita klik format printer lagi. Kita pindahkan ke bagian daftar isi. Daftar isi ini sudah hidden 1. Kita copy lagi ya. Kita format printer lagi. Pindahkan ke daftar tabel. Kita klik format printer lagi. Pindahkan ke daftar 1 duluan. Bentar lagi. Kita coba ke bab 2. Ya. Tidak format printer lagi. Kita coba cari bab 3 deh sekalian ya. Kelihatannya agak panjang ke bawah. Karena tinjauan pustaka ini cukup banyak ya, sehingga bab 3 masih di bawah. Ya, kita pastikan sudah hidden 1. Dan kita format printer lagi. Kita pindahkan ke bab 4. Ya.
Coba kita akan edit ini sekalian. Ini temannya yang bergeser posisinya. Ya. Ya. Coba kita pointer lagi. Kita coba akan pindahkan ke bab akhir ya. Bab kesimpulan dan saran. Ini tabel script ya. Cukup panjang juga ya. Ya sedikit lagi. Penutup. Ya, heading 1. Kita pinter lagi. Kita ke daftar pustaka. Heading 1. Ya. Jadi proses heading 1 setelah selesai sekalian ya. Kita akan pindah ke sub-sub judul yang menggunakan heading 2. Kita akan coba praktekkan ya. Tentu kita tidak melakukan lagi format pointer karena dia memiliki format yang berbeda yang menggunakan heading 2. Misalnya kita mulai dari latar belakang ya. Ini kita finish clean 2 ya. Dan 2 ini kita bold, second increment kita. Ya, kemudian kita format pointer lagi. Kita pindahkan di bagian rumusan masalah. Otomatis ya. Yang kita format pointer lagi ya. Coba kita enter dulu. Enter dulu ya. Yang kita pindahkan ke bagian D. Enter lagi. Pada bagian E. Ya. Untuk bab 2 nya sekalian, kita tidak melakukan lagi format pointer karena supaya tidak bersambung. Ini kan harus kita mulai dari awal konsep dasar kasus. Maka kita harus membuat ulang heading 2-nya. Ya. Kita atur sesuai keinginan kita. Ya. Tinggal kita ya, pointer kita pindahkan di bagian B, bagian bawah. Kita cari bagian B-nya. Ya. Nah, bagian B-nya. Ini harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita salah menulis sub-sub judul aja sekali. Ya. Ketika salah menulis judul, maka daftar isi jawab kita akan salah. Ya. Maka harus diperhatikan dengan baik. Ini bagian B-nya, kelihatannya agak jauh. Ya, ini. Coba kita ya, otomatis ya, kita format printer lagi. Jadi kalau urutan di atas sudah benar urutannya, maka otomatis juga akan bagus sekalian. Maka yang di atas itu sebelum kita melakukan format printer harus memastikan bahwa posisinya sudah bagus, hasil editannya sudah bagus. Ya. Format printer lagi. Ya. Kerangka teori sekalian. Format printer. Bagian D, kemudian kerangka konsep,
Ya. Kemudian kalau kita ingin pindah di bab 3 sekalian, seperti yang kita lakukan tadi, kita tidak melakukan lagi form finder. Karena ini baru, kita menggunakan hidden. Kita kembali mengklik hidden 2. Kemudian kita rubah menjadi ya. Kita atur dengan baik. Supaya ketika kita nanti melakukan format pointer, dia menjadi lebih rapi. Ya. Dan ketik format pointer, klik sini ya sekalian. Balik format pointer lagi. Pointer lagi. Ini mudah sekali ada sekalian ya, memudahkan pekerjaan. Format pointer lagi. Cukup mudah ya. Klik lagi ya. Ya. Dan selesai ya. Untuk contoh ya sekalian mungkin itu ya, tinggal kita lanjut ya. Karena waktu kita terbatas, saya ingin langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi. Silakan Anda praktekkan langsung ya. Ini cukup mudah. Kita akan coba buat daftar isi ya. Kita save dulu ya, dulu tersimpan. Secara otomatis kita akan buat daftar isi. Kita klik Friends. Ya, sekalian. Kemudian kita klik Table of Contents. Kita klik yang pertama. Ya, ini hasilnya sekalian. Ya. Cukup rapi ya. Walaupun tidak selesai semua, tapi ini cukup rapi. Ya. Mungkin ada kesalahan tadi pada bagian latar belakang. Coba kita lihat, mungkin ini ikut blok, ya. Yang kemudian dia muncul. Nanti kita akan pastikan, ya. Pada bagian latar belakang tadi, ya. Nah, ini langsung D ya. Coba kita normalkan dulu. Kelihatannya tadi ikut jadi hidden 2. Ya. Nah, kita normalkan. Coba kita kembali ya. Untuk merubah ini ada sekalian cukup klik ini hilang, cukup kita mengaturkan ya, insert kembali reference tadi, kemudian melakukan update tabel, kemudian melakukan ini. Ya, sudah hilang sekalian. Ini sudah rapi. Tinggal kita lanjut. Ini bisa dihilangkan, tulisan konten bisa dihilangkan, bisa diganti dengan misalnya halaman sampul, ya. Halaman judul dan lain sebagainya. Misalnya halaman 1 ada halaman. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ya cukup simpel ya sekalian, seperti ini, memudahkan kita. Mudah-mudahan ilmu apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.